makan sama Ari asli weh. Jadi hari ini karena banyak banget dari kalian yang minta aku buat diatur makan sama Ari, jadi akhirnya hari ini Amelia bakal diatur makan sama Ari. Asli weh. Dan kalian harus tahu ini diatur makannya jahat banget sih Ari. Buat di pagi hari, bayangin aja masa Amelia disuruh makan nasi goreng campur susu. Awalnya aku kirain cuma makan nasi goreng terus minum ternyata susu. Enggak, dia suruh makan nasi goreng tapi susunya dijadiin kayak kuah sop gitu. Udah malah susunya susu coklat. Jadi ya udah, ini aku udah beli nasi gorengnya, terus aku juga udah beli susunya. Ini Amelia beli nasi goreng paling enak di dunia, nasi goreng selera. Terus susunya ini aku beli yang susu coklat. Ini susunya aku tuang dulu kan, karena katanya kayak harus menjadi sop. Jadi ya udah, ini susunya aku tuangin ke mangkok. Terus karena Amelia takut rasanya gak enak dan nanti jadi mau bazir, jadi ini aku tuangin aja beberapa sendok ke dalam piring. Jangan lupa berdoa dulu semoga gak keracunan. Dan mari kita coba. Jujur sih ini Amelia deg-degan banget karena aku gak kebayang rasanya bakal kayak gimana. Ini susunya udah aku tuang ya ke atas nasi gorengnya. Terus pas masuk ke suapan pertama, jeng. Dari ekspresi Amelia kira-kira rasanya kayak gimana? Menurut aku sih rasanya enak-enak aja ya. Gak tahu ini Amelia yang kagak normal atau emang rasanya ya udah aja. Kalau menurut Amelia rasanya nggak enak itu. Ada anehnya sih sedikit. Tapi ya udah kayak makan nasi goreng terus minum susu. Malah pas Amelia tambahin cabe rasanya jadi enak sekali. Kalau si asli weh kira dia bisa menyiksa Amelia, sama sekali tidak. Ini ratingnya dari aku masih dapet sih 8/10. By the way, si Ari juga Amelia aturin makan. Jadi kalian nonton ya videonya Ari. Oke, sampai jumpa nanti pas makan siang. Nah ini nih pas makan siangnya. Dia tuh tahu aku tuh nggak suka banget sama yang namanya rebung. Jadi dia sengaja suruh Amelia makan tumis rebung. Amelia nggak suka, rasanya kayak berair, tawar tapi pahit. Aneh. Untungnya ini ada Mas Bucin yang bantuin Amelia abisin. Emang dia penolong hidup dah udah. Kalau kata Mas Bucin sih dia suka-suka aja lah dari Mas Bucin buat rebung ini bahkan 8/10. Ya emang lebih enak dibandingin susu sama nasi goreng kamu itu. Enggak sih, menurut aku lebih enak susu nasi goreng aku. Dan sekarang waktunya untuk makan malam. Ini si Ari baik hati, dia minta aku buat makan seafood. Jadi pas dia ke Jakarta waktu itu, aku tuh pernah ajakin makan seafood ini. Dan kata Ari, seafoodnya tuh enak dan dia suka. Nah, menu wajib kalau aku ke seafood ini tuh pasti kepiting saus padang. Wah, kepiting saus padangnya enak banget. Kepitingnya seger, manis, saus padangnya medok, pedes, gurih, asin. Ini kalau kalian makan barengan sama kangkungnya, nasinya, aduh enak banget. Terus kalau Ari yang kesini pasti dia pesen kerang hijau saus padang ini. Kerangnya juga gak kalah enak sih. Makasih ya Ari udah diaturin makan enak. Ya enak malamnya dulu. Jadi segitu aja buat video kali ini. Makasih udah nonton. Bye, love you. Hai, Ari Amelia diatur makan sama Erika Pelukis. Jadi akhirnya ini banyak ya dari kalian yang minta aku untuk makannya tuh diatur sama Erika. Iya, Erika Pelukis, benar. Jadi selama 1 hari ini Amelia makannya akan diaturin sama Erika. Amelia udah tanya dia harus makan apa dan jujur makanannya berat-berat banget. Kayaknya dia bercita-cita mau bikin Amelia makin gendut deh. Bayangin aja buat sarapan aku langsung diminta untuk makan ketoprak sama es buah. Coba siapa yang sarapan pakai ketoprak? Tapi ya udah, karena ini kan judulnya diatur, nggak boleh nolak dan nggak boleh mengeluh. Nggak bisa sih, Amelia tetap ngeluh. Katanya Erika, ini tuh ketoprak juga jadi salah satu makanan kesukaan. Kalau aku makan ketoprak, tim lebih suka makan tahu daripada lontongnya. Udah malah ini ketoprak bumbu kacangnya enak banget. Amelia, kenapa lu makannya rakus banget? Apakah ada cewek serakus Amelia? Ini buat ketopraknya aku mau kasih nilai 9/10. Nah, abis makan ketoprak, ini Erika suruh ya menyuci mulut dengan semangkok es buah. Ini es buah atau sop buah ya? Dan ternyata enak banget dong abis makan ketoprak, terus lanjutin pakai es buah kayak nilai buat es buahnya 9,5/10. Ini baru sarapan aja Amelia udah kenyang banget. Oke, sampai ketemu nanti pas makan siang. Oke, makan siangnya Erika ngatur untuk makan nasi babi Bali ditambah pakai cheeky french fries ada. Ya udah ya, ini Amelia siap-siap dulu dipakein lah ya lip supaya bibirnya kelihatan seger cantik. Ini tuh aku pakai full bloom transfer proof matte tint dari Bare & Bliss. Pertama tadi tuh Amelia pakai shade-nya yang Pollen Harvest. Terus ini Amelia Ombre pakai shade Ruby Daisy. Kalian bisa lihat hasil warnanya cantik banget. Warnanya tuh ya edan Korea pisan. Bentar, kok ngomongnya pakai logat Sunda malah. Maksud Amelia ini tuh warnanya 정말 예쁜데. Tiba-tiba sok Korea banget. Oh iya, by the way, menurut Amelia si matte tintnya Bare & Bliss walaupun dia matte, teksturnya nyaman di bibir dan gak berat, creamy, ringan. Terus kalian bisa lihat dia ada 6 warna yang menurut aku ini cantik banget sih, parah. Terus dia tuh juga transfer proof. Pas Amelia kecup tuh ya tangan Amelia, cuma ada sangat amat sedikit
banget transfernya. Kataku kalian wajib sih punya salah satu dari 6 warna yang ada. Oke, sekarang kan udah kelihatan cakep. Jadi mari kita makan nasi babi balinya. Terlihat sangat amat menggoda bukan? Tenang, gak cuma nasi babi balinya yang udah siap, ini aku juga udah siapin french fries-nya. Jujur sih, french fries ini juga snack favorit Pelia sih. Oh iya, maaf banget ini mendadak jadi konten gak halal. Jadi maaf banget ya yang gak bisa makan. Tapi kalian yang bisa makan, percayalah ini enaknya enak banget. Rasanya tuh rempah, gurih, asin, pedes. Wah. Cuman sebenarnya kalau di Bali langsung juga ada sih yang pakai ayam nasinya. Gak perlu ditanya, makan siang kali ini nilainya 1 juta per 10. Dan terani. Bayangin makan malamnya ditutup dengan nasi padang. Enggak, sumpah Erika jawab Pelia ya, jawab gue. Lu emang pengen bikin gue makin lebar. Tapi Pelia juga udah lama sih nggak makan nasi padang. Aku kalau makan nasi padang tuh malah harus banget pakainya ayam. Kalau rendang tuh ya cuman bumbunya doang. Nggak mau pakai rendang, dagingnya tuh nggak mau. Ngaku pasti kalian sekarang juga lagi ngiler kan liat Pelia makan nasi padang. Rasakan itu. Kelar makan nasi padang, Erika suruh aku makan ice cream. Aduh nggak tahu lagi deh hari ini udah berapa kalori ya. Ini aku beli Magnum double coklat, percayalah ini tuh enak pakai banget. Buat makan malamnya nasi padang beserta ice cream aku bisa kasih nilai 10 juta per 10. Kayaknya episode diatur makan kali ini paling enak deh. Erika baik banget ya. Makasih udah nonton, bye bye, love you. Makan terus. Hai. Jadi selama 1 hari ini Pelia sama Mas Bucin bakalan makan diatur sama kakak kasir. Jadi nanti semua makanan sama minuman dipilihin sama kakak kasirnya. Pelia udah lama banget pengen bikin video kayak begini. Nah, pertama-tama ini kita pergi ke Starbucks. Yang drive thru. Dan mari kita lihat kakak kasirnya bakal pesenin apa. Mas, aku minta dibikinin apa aja tapi untuk 2 orang boleh? 2 minuman, 2 makanan? 2 makanan, 2 minuman. Apa aja tapi? Terserah, Apa aja ya? terserah masnya. Kalau minuman paling ini kak, mau yang di coffee atau yang non coffee? Terserah mas. Dan ternyata seru banget dong. Terus kalian tahu apa? Kakak kasirnya pesenin 2 makanan sama 2 minuman dengan total harga 238.000. Ini ada es karamel macchiato ditambah es krim. Sama ini ada Java chip frappuccino yang juga ditambahin ice cream. Dan pas kita cobain, jujur ini pilihan kakaknya emang enak. Tapi kayaknya nih 2 menu ini emang paling banyak orang pesen. Dan kalian tahu pas Pele coba es krim, serius es krimnya enak. Cuman kenapa ini manis banget ya, manis. Yang Java chip frappuccino kita mau kasih nilai 8,5. Dan yang satunya lagi kita mau kasih nilai 8. Nah, buat makanannya, di sini kakak kasir mesenin coklat croissant. Apa bacanya croissant? Nggak tahu. Biar gampang Pele sebut aja coklat croissant. Sebenarnya rasanya enak tapi keras. Ya, nilainya 6 per 10 deh. Terus ini ada yang namanya cinnamon roll. Kenapa semua pesanannya dibikin manis ya? Jujur Pele nggak suka banget sama cinnamon, tapi yang ini enak dong. Makasih nilai 9 per 10. Oke, selesai dari Starbucks ini kita menuju ke KFC Jagonya Ayam. Masih sama, ini KFC-nya drive. Kita lihat kakak kasirnya bakal pesenin apa ya. Halo, Mas. Baik. Saya mau beli, tapi 2 paket makan. 2 paket? Tapi mbaknya aja yang pilih apa aja terserah. 2 paket. Mbak aja nentuin sama 2 Kalian lihat gak sih kakak kasirnya kebingungan mau mesenin apa. Dan akhirnya ini kakak kasir tuh mesenin 2 kentang goreng. Terus ternyata ini kentang gorengnya baru matang. Ini kentangnya enak banget sih, 9 per 10. Terus ini juga dipesenin paket super besar 1. Kenapa ayam KFC itu gedenya pakai banget? Tapi kayaknya itu sih alasan dia punya tagline Jagonya Ayam, karena emang gede banget sih jujur. Dan ini juga baru mateng, rasanya tambah enak, 9 per 10. Siapa yang kagak demen makan KFC? Terus ini kita juga dapat Coca-Cola segede ini karena udah belanja 100.000. Dan ini waktunya untuk makan malam. Buat makan malam aku mau pesan Hokben delivery. Nomornya udah bukan 500-505, udah berubah. Di sini Pelia gantian yang pesen. Aku mau pesen 2 paket, tapi terserah kakak mau peseninnya apa, bebas. Paketannya kalau dengan chicken atau dengan Terserah kakaknya aja mau apa, bebas. tambahan dessertnya? Terserah. Coklat? Terserah kak, boleh. Jujur sih di antara semua kakak kasir, ini kakak kasirnya Hokben paling banyak nawarin segala hal. Dan ternyata dari Pelia pesen, si Hokben delivery ini tuh nyampe sekitar 1 jam setelah aku telepon. Kayak lumayan lama gak sih sebenarnya? Nah, pertama-tama ini tuh kita dipesenin yang namanya es merah delima. Di bulat-bulatan merahnya tuh ada buah delima. Terus rasa dari airnya tuh juga enak. Ini nilainya 8 per 10. Terus berikutnya ini ada chicken tofu. Wah, jujur aku sama Mas Bucin gak pernah nyobain chicken tofu Hokben. Terus
Terus karena Mas Bucin tuh suka banget sama tahu, kata Mas Bucin ini tuh rasanya enak. Kalau aku suka karena kuahnya gurih. Terus rasa olahan daging ayamnya tuh bukan yang kayak barang frozen gitu loh. Ini bisa banget sih buat dikasih nilai 8/10. Nah ini nih menu terakhir. Aku lupa namanya, kalau nggak salah premium set teriyaki. Pokoknya di sini pertama kalinya aku cobain chicken katsu hokben. Kalian udah pernah belum cobain chicken katsunya hokben? Kalau menu-menu hokben kayak gini kalian udah bisa tahu lah ya nilainya berapa. Jujur ini kenyang banget udah ya. Bye bye, love you.